Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Menunaikan amanah dan menegakkan keadilan adalah dua prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam Islam. Sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah baik dalam kepemimpinan, pekerjaan maupun tanggung jawab kecil sekalipun harus disampaikan kepada yang berhak. Selain itu ketika memutuskan perkara di antara manusia, keadilan adalah keharusan yang tak boleh diabaikan. Amanah dan keadilan menjadi pondasi tegaknya masyarakat yang damai dan penuh keberkahan. Dengan menjaga amanah dan berlaku adil, seorang muslim tidak hanya menguatkan hubungan dengan sesama, tetapi juga menjalankan tugas mulia yang Allah Ta'ala ridhoi. Masya Allah. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Gurunda dan Ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Mbak Mila. sehat. Sudah sarapan, Ayah? Udah, alhamdulillah. Sudah sholat subuh. Oh, Masya Allah. Sudah sarapan. Banyak loh penonton setia, Pak Kiai. Iya, alhamdulillah. Bahkan sudah ngitung duit, jadi segar. Boleh kali, duitnya boleh. Masya Allah. Kali mau bagi rezeki ya Pak Kiai, pemirsa, Masya Allah. Pak Kiai, kita akan bahas tema kita soal amanah dan bagaimana keadilan. Tapi saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, bicara soal amanah dan keadilan, seberapa penting kemudian Islam ini mendefinisikan atau menggali terkait amanah? Karena kadang-kadang kita itu suka lupa, ya udahlah, nggak penting, ya udahlah. Kalau kita seolah-olah punya tanggung jawab tuh bisa saja kita itu menyepelekan. Seberapa penting amanah kemudian dimaknai dalam Islam dan bagaimana dampaknya kalau misalnya kita lalai dalam menjaga amanah atau kita tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Tafadhol. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kalau dalam perspektif Al-Quran itu, ketika orang berbicara kenapa orang itu tidak adil, kenapa kebijakan itu tidak memenuhi konsep keadilan umpamanya, jawabannya buah itu sesuai dengan tandurannya. Jadi kalau dia memahami ada konsep amanah, maka yang lahir keadilan. Itu dia secara otomatis. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah itu kullu ma yu'tillah. Setiap sesuatu yang pemberian dari Allah itu amanah. Nah, kalau dia menganggap yang dia punya itu amanah dari Allah, pasti dia adil. Karena dia sendiri juga nggak mampu melakukan apa-apa. Kalau orang tidak adil, Mbak Mila, sebabnya cuma satu. Dia menganggap yang ada sama dia punya dia. Kalau dia menganggap ini punya Tuhan, kita ini cuma dititipi, ya, maka itu sebenarnya benar, ya, maka dia pasti adil. Nggak mungkin orang itu adil kalau dia nggak paham bahwa yang dia punya itu bukan punya dia. Jadi orang yang tidak adil itu sebenarnya dia sudah tidak adil terhadap dirinya sendiri, dia sudah tidak menganggap lagi dirinya itu untuk diperbaiki. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya definisi adil sendiri seperti apa Pak Kiai? Kadang-kadang kan harus adil. Anggapan kita, ya adil tuh sama gitu. Tapi kan sebenarnya nggak seperti itu, nggak letterlock seperti itu gitu. Bukan, betul. Apa yang dibilang Mbak Mila itu benar. Dalam perspektif hukum itu sebenarnya adil itu nggak melulu maknanya dibagi dua. Ada adil distributif, ada adil konstributif, ya. Kalau adil berdasarkan distributif, ya maka keadilan pemberian dari negara yang diberikan kepada masyarakat, taruhlah pengusaha yang membayar pajak. Apakah pajak angkanya sama? Enggak, prosentasenya yang sama. Jadi proporsional. Nah, distribusi. Begitu juga yang kontribusi. Ketika pemerintah memberikan kepada 33 provinsi gitu. Apakah angkanya sama? Enggak sama. Maka kota-kota besar itu akan diberikan porsi yang lebih besar.
angkanya tidak sama, tetapi dia dipahaminya sebagai sebuah keadilan. Paham. Ya. Dan ini penting. Tadi Pak Kiai sempat menggarisbawahi, saya juga meng-highlight bahwa kalau sudah amanah, buahnya itu sudah pasti adil. Pasti adil. Berarti kalau itu tadi, kalau tidak amanah, buahnya juga pasti akan ketidakadilan. Ya, Udah Pak Kiai. pasti Itu sudah benar. pasti seperti itu. Benar, udah pasti. Berarti kuncinya di amanah sebenarnya Pak Nah, Kiai. kuncinya di menanamnya itu, di amanahnya itu. Nah, amanah itu sejatinya seperti apa Pak Kiai? Apakah amanah tuh kadang-kadang begini, saya tuh mendefinisikan misalnya kamu sebagai misalnya tugasnya sebagai kepala apa atau ketua apa, pemimpin apa, kamu amanah ya. Amanah itu melakukan sesuatu ya udah sebaik-baiknya aja. Apakah dibatasi hanya seperti itu atau dalam versi Quran itu seperti apa? Apakah ada dimensi-dimensi yang lain yang perlu kita tambah? Iya, Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa amanah itu sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama adalah riayatul amanah ma'arab. Memelihara amanah itu dalam perspektif ketuhanan. Ya, hubungan dia dengan Tuhan. Maka memelihara amanah itu sorful abdi jamima'an amallahu alaihi li ajli. Ketika dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan pemberian, sesuai dengan fungsinya, maka dia sudah menjaga amanah. Oke. Jadi kalau umpamanya dia diberi kesehatan tapi dia menggunakan narkoba, dia menggunakan minum-minuman yang keras, dia tidak amanah dengan Tuhannya, ya. Dia tidak dengan Tuhannya karena Tuhan memberikan itu bukan untuk dikonsumsi gitu loh. Paham. Ya. Itu poin yang pertama. Ganja itu kan sebenarnya buat masak. Ganja itu kan sebenarnya porsi ibu-ibu untuk makanannya nikmat gitu. Tetapi ketika dibakar dan ditelan asapnya, maka dia tidak proporsional memanfaatkan karunia Tuhan. Itu yang pertama. Ya, riayatul amanah ma'arab, yaitu memelihara amanah kepada Tuhan. Betul. Yang kedua, riayatul amanah ma'al khalq. Ya, memelihara amanah itu kepada makhluk. Artinya sesama manusia. Ya, flora, fauna, alam semesta ini kita ada kewajiban beramanah. Nah, termasuk menggunakan alam secara berlebihan, eksploitasi dengan alasan eksplorasi itu kan sering terjadi. Eksplorasi itu diperintah dalam Al-Quran. Eksplor semuanya kalau memang itu bermanfaat. Tapi yang terjadi eksploitasi, hanya kepentingan dia. Ya, sehingga terjadi ya pembalakan ini dan itu dan lain sebagainya. Dia bukan mengeksplor tapi dia mengeksploitasi. Ini juga salah satu yang tidak amanah terhadap alam. Nah, ketika dia menjaga hak-hak kehidupan, hak-hak alam, maka termasuk yang bahasa sekarang adalah hak asasi manusia, itu amanah. Nggak bisa kebijakan sesuatu yang kemudian mengalahkan kepentingan orang lain, itu nggak bisa. Maka itu juga dianggapnya tidak amanah. Nah, kalau standar amanahnya itu diukur dengan standar ketuhanan, maka sebenarnya dia akan menjadi seorang yang Pancasilais, yang humanis, yang menjaga amanah dan lain sebagainya. Otomatis. Jadi sebenarnya kalau kita sudah amanah kan lingkupnya banyak berarti Pak Kiai. Banyak. Artinya bahkan terhadap diri kita sendiri kita juga harus amanah. Karena ini kan sebenarnya titipan juga dari Allah. Badan kita yang kita pakai sehari-hari ini kan juga amanah dari Allah ya. Nah, itu yang ketiga, riayatul amanah ma'an nafsih, memelihara amanah yang ada pada dirinya. Dari mulai ya dia menggunakan tenaganya, menggunakan pemikirannya, menggunakan kekuatan spiritualnya, semua itu ada konteks amanah. Kalau dia amanah, sepertinya tanpa harus didetailkan di dalam ajaran agama juga, maka dia sudah bisa berjalan sesuai dengan fitrah kehidupan. Cuma tidak semua orang mampu memahami itu, sehingga diturunkanlah Al-Quran. Nabi menjelaskan supaya lebih menjabarkan tentang makna amanah itu. Masya Allah. Menarik sekali, tapi kita sudah dulu Pak Kiai, nanti kita akan melanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Masrurah dari Majelis Ta'lim Masjid Muyasari, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama. Sebenarnya yang dimaksud dengan amanah itu apa, Kiai? Karena amanah yang sudah dipahami, apakah itu cuma seperti amanah kepemimpinan seorang presiden atau gubernur dan lain sebagainya, atau apakah ada amanah-amanah lain yang di dalam Islam itu dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak? Bagaimana yang dimaksud dengan adil dalam hukum Islam? Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, baru saja kita saksikan bersama ada pertanyaan dari Mbak Nida Masrurah di Kebayoran Lama. Pertanyaannya sebenarnya mungkin sudah sempat kita bahas ya di segmen 1, tapi tidak apa-apa kita refresh lagi tentang definisi amanah. Apakah hanya terbatas pada yang namanya pemimpin, misalnya pemimpin kepala daerah, pemimpin presiden misalnya, pemimpin negara. Apakah hanya terbatas pada skup itu saja? Dan yang kedua, definisi adil dalam perspektif Quran seperti apa? Iya, baik, terima kasih ya Mbak Masrurah ya. Tadi sudah disampaikan, kita mengulangnya untuk bisa lebih paham ya, memahaminya bahwa kullu ma yu'tillah al-amanah. Setiap Allah berikan itu adalah amanah. Jadi bisa jadi memang jabatan, bisa jadi harta, bisa jadi keturunan, bisa jadi kehormatan, pamor, penghargaan. Itu semua adalah amanah. Yang manakala semua itu dipahami, itu pemberian Allah, maka pada saat itu juga mas'ulun an ra'iyatih, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua termasuk tadi Bunda punya suami, itu suami adalah amanah, begitu juga istri amanah bagi suami, anak adalah amanah mutlak yang nggak boleh cuma dilahirkan, tetapi harus diberikan ya porsinya sebagai tanggung jawab. Nah itu semua adalah amanah. Antara yang kemudian tentang makna adil. Adil itu ada al-adalatul iktisadiyah. Itu keadilan yang diberikan porsinya itu 50-50, menengah itu. Jadi dia benar-benar 50%, 50%. Itu namanya adalatul iktisadiyah. Iya, ada kemudian adalatul ijra'iyah. Maka dia keadilan itu yang tadi dalam istilah tadi digenai kontribusinya apa. Maka sebesar kontribusi yang dia berikan itu juga, maka nanti akan diberikan sejumlah itu. Karena kalau tidak diberikan, tidak berdasarkan kontribusi dia, maka pemerintah salah. Kita juga salah kalau melihat umpamanya anak kita ada 4 ya, atau lebih atau kurang. Kemudian apakah kita harus memberikannya sama? Kalau dia pada kapasitas anak, maka kita mesti berikannya sama. Tetapi kalau kita memberikannya, tapi ada beban sebelumnya yang kita bebankan kepada dia, nggak boleh kita memberikannya sama. Nah, begitu juga yang ketiga disebut dengan adalatul ijra'iyah. Nah, kalau keadilan dalam pemberian, bagaimana Allah memberikan ya kepada kita itu menurut Allah adil aja. Walaupun bisa jadi menurut kita enggak. Kok banyakan dia ya. Iya. Padahal sholatnya nggak rajin gitu ya. Sering banget itu Pak Kiai malah kita rasain ya. Aduh, padahal dia itu begini begitu. Kita enggak. Kenapa kok Tuhan kasihnya ke dia gitu loh. Nah kalau al-adalatul ijra'iyah yang semacam ini, ada yang kita nggak paham. Ya. Keterbatasan manusia. Nah ada keterbatasan manusia untuk memahami maksud Tuhan. Jadi iradatullah dan qudratullah itu kadang-kadang nggak bisa dipahami oleh kita. Nah Mbak Masrurah, Bunda Masrurah yang ini memang yang satu ini beda ini. Masya Allah, paham.
kembali lagi pada amanah, berarti amanah itu juga terkait bagaimana kita bisa menempatkan hak dan kewajiban itu dengan cara yang baik juga ya Pak Kiai. Ya. Misalnya Pak Kiai, kita itu kadang suka tidak tidak sadar. Kerja, pokoknya aku harus cari. Target saya adalah saya gaji harus segini, jabatan harus ini, kerja pagi, pulang malam capek. Apa itu kan sebenarnya dasarnya adalah karena kita juga ingin membuat misalnya keluarga kita juga sejahtera. Apakah ini disebut juga bagian dari amanah nggak sebenarnya? Dia bagian yang mesti diamanahi gitu ya. Okay, paham. Kalau kita berikhtiar itu nggak ada kewajiban kita untuk berhasil. Nabi pernah menarik. Kecewa, ya. Nabi pernah kecewa karena kenapa sih kok orang menarik dengan ucapanku, terkesima sehingga mau ikut, tapi kok keluargaku sendiri tidak bisa ikut gitu ya. Sehingga Allah mengatakan ma'alaika illal balag. Kau nggak punya kewajiban apa-apa, sampaikan saja. Nah kita itu interpretasinya, Mbak Mila, lakukan saja ikhtiarnya. Kalau sudah dilakukan ikhtiarnya, nanti berapa angka dan keberhasilannya itu punyaku kata Allah. Itu bagiannya Allah. Ya, Allah. nah itu maka keseluruhan hidup itu ada aspek imani. Maka dia mengatakan, syukran lak ya Allah. Dia syukur kepadamu ya Allah. Kenapa? Yang dia berikan lebih kecil dari orang lain. Bisa nggak kita bersyukur? Sulit ya Allah. Lebih kecil Mau dari begitu orang ya Allah, lain. Ya. tapi butuh latihan. Tapi berarti gitu ya. Pak Kiai, ini menarik ya. Bagaimana itu tadi misalnya kita tuh berlelah-lelah misalnya. Berlelah-lelah untuk bekerja, meraih tujuan kita, target kita. Kadang kita kan pengennya ya mindsetnya orang itu ya pokoknya saya harus berhasil, capai target saya harus bisa jadi ini, bisa jadi itu. Itu yang justru sebenarnya membuat kita capek. Dan bukan ranah kita sebenarnya untuk kemudian menentukan hasilnya seperti apa ya Pak Kiai ya, betul. Dia harus siap kecewa. Karena dia bahasa kasarannya itu memaksa kehendak Tuhan dengan kehendaknya dia. Bisa jadi kalau dikasih namanya istidraj. Jadi para pemirsa, kalau kita memaksakan Tuhan, kemudian diberi, itu maknanya bukan Tuhan tunduk sama kita. Tetapi kita sedang diberi waktu untuk sadar. Allah ya Rabb. Ya, kita diberi waktu untuk sadar. Bukannya maknanya kita kekasih Tuhan sehingga segala keinginan kita dipenuhi. Bukan. Ya, malah kita mesti sadar. Kalau apa saja kita dipenuhi, jangan-jangan kita dapat istidraj dari Tuhan gitu ya. Pemberian sebagai sebuah ujian gitu. Tapi point of view yang menarik ya Pak Kiai. Maksudnya kadang-kadang kan, wah Allah saya minta A, Allah kasih. Ya. Minta B, Allah kasih. Wah Allah ini memang CS lah bahasanya gitu ya Pak Kiai. Allah tuh selalu mengabulkan. Nah itu bahaya justru. Maksudnya bisa jadi berbahaya kalau kita sombong gitu. Iya, kan orang yang semacam itu bisa jadi ibadahnya belum bagus. Sebab kalau dia ibadahnya bagus, orang yang ibadahnya bagus itu husnuzonnya juga bagus. Orang yang ibadahnya tidak bagus, jangan berharap husnuzonnya juga bagus. Jadi Mbak Mila, ketika kita tundukkan, kita ruku, kita sujud, kita lakukan ritual ibadah yang sifatnya fisik itu, ditambah dengan kehusuan yang sifatnya batiniah, itu dia nggak bercuma sekedar itu. Dia akan membentuk sebuah pemahaman, membentuk ya pada cara pandang dia. Kalau orang yang ibadahnya bagus, pasti husnuzonnya bagus. Oke. Kalau ibadahnya tidak bagus, kalau dia mengatakan Tuhan ini dan itu, dia mesti koreksi, pasti ibadahnya yang kurang bagus. Jadi sebenarnya kita bisa menakar dan mengukur diri kita itu sebenarnya seperti apa. Level keimanan, iya karena yang paling bisa ya memang kita ya Pak Kiai. Kalau kita lebih banyak misalnya ngeluhnya, lebih banyak bersuuzon misalnya sama Allah, nah itu ada yang salah berarti. Iya, dari betul. cara kita beribadah dan keimanan kita. Betul. Nah Pak Kiai, kalau misalnya kita tahu, astagfirullahaladzim, ada yang salah nih. Kenapa saya juga kok malah jadi sering mengeluh, kok jadi merasa sering berprasangka buruk gitu sama Allah. Itu apa yang harus kita lakukan? Istighfar. Istighfar yang banyak. Banyakkan istighfar dan minta ihdinas suratal mustaqim. Berikan petunjuk ya, istighfar kemudian minta petunjuk itu. Nanti Allah yang membuatkan jalan. Kita ketemu sama siapa,
orang itu menarik sama kita, kita pun senang, maka dia yang akan memberikan petunjuk. Jadi kata ihdinas siratal mustaqim itu nggak melulu maknanya itu nanti dalam perspektif akhirat gitu. Saat ini pun. Nah, makna yang sekarang ihdinas siratal mustaqim itu maknanya kita minta tolong partner. Kita minta dikirim orang yang menjadi juru selamat ya untuk membisa pandangan kepada dia, itu juga siratal mustaqim. Oke. Jadi misalnya lagi sumpek Pak Kiai, lagi sumpek, lagi nggak tahu mesti gimana, bingung. Misalnya pas kita sholat, kita baca itu berulang kali boleh nggak? Boleh. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Dalam satu riwayat hadis, ada sahabat Nabi yang sholat isya sampai dengan menjelang subuh, hanya membolak-balik membaca satu ayat itu. Karena apa? Dia tertarik dan dia semakin mendalaminya, tidak sampai ke akar-akarnya gitu. Masya Allah, jadi boleh. Kita minta hanya sama Allah, kita minta jalan keluar dan solusinya kepada Allah. Ya sudah. Bahkan bagus karena ada kedekatan dengan kata itu. Betul, Masya Allah. Ya. Pak Kiai menarik, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan balik saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Pak Kiai, kalau bicara amanah atau keadilan itu selalu tidak bisa rasa-rasanya dilepaskan dari kepercayaan. Orang tuh kalau sudah misalnya orang ini nih amanah, kita tuh kan akan cenderung lebih percaya kan Pak Kiai. Nah, bagaimana juga akhirnya menumbuhkan ya supaya itu tadi, supaya orang lain itu juga bisa percaya sama kita. Apakah kita perlu bersusah-susah payah untuk bilang, udahlah saya ini orangnya insya Allah amanah, kan bisa, udahlah kalau misalnya ada, ini percayalah sama saya ini orangnya amanah kok gitu. Jangan-jangan malah orang-orang yang ngomong dirinya amanah tuh bisa jadi nggak amanah ya Pak Kiai. Jadi sebenarnya seperti apa indikator orang ini bisa amanah gitu? Ada yang bisa dibuat pembandingnya, man qalal alim fahuwal jahil. Orang yang mengatakan dirinya pandai, dia orang bodoh. Gitu. Orang yang mengatakan orang itu amanah, jangan-jangan dia sebenarnya tidak amanah. Nah, dalam konteks ini, konteks amanah itu, seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang pengusaha, businessman, ketika dia mau membangun trust dalam produk yang dia berikan, maka dia jangan mempromosikan tentang bagaimana memberikan kepercayaan. Cukup dia lakukan, buktikan saja dia orang yang amanah, maka secara otomatis kepercayaan itu akan terlihat. Dan itu adalah promo yang otomatis. Dan gratis. Ya, jadi promo untuk menanamkan kepada sebuah produk, sebuah kebijakan yang itu merupakan jaminan bagaimana menimbulkan kepercayaan itu, maka sederhana saja. Menurut konsep Al-Quran, jadilah kita orang yang amanah, maka kepercayaan menjadi sesuatu yang otomatis. Sesuatu hal yang memang akan mengikuti ya Pak Kiai? Iya, gratis itu. Gratis. Pak Kiai, itu tadi kan menjadi orang yang amanah itu juga tidak jadi dalam semalam. Artinya kan tadi kan Pak Kiai menyebutkan amanah itu bahkan ada 3 dimensi. Kita terhadap diri kita sendiri, terhadap makhluk di sekitar kita, dan yang utama adalah kepada Rob kita, kepada Allah. Jadi prosesnya harus melewati ini dulu kan, sampai kita benar-benar bisa, memang kita mungkin bisa jadi amanah gitu. Ya, jadi kenapa tidak dimulai dari diri sendiri gitu ya. Tidak, kita mesti pemahaman ketauhidan itu. Kenapa orang disuruh belajar tauhid dulu sebelum belajar sholat. Ya. Karena kalau tauhidnya sudah bagus, maka otomatis peribadatannya bagus, muamalahnya bagus gitu, adabnya bagus gitu. Begitu juga kalau dia bagian dari sebuah pemahaman ketauhidan, dia memahami tentang amanat, dia pahami dulu tentang amanah ma'allah, maka otomatis dia bisa berlaku adil kepada semua orang dan berlaku adil untuk dirinya itu. Karena kita sadar bahwa Allah itu akan meminta pertanggungjawaban kita. Ya kan Pak Kiai, maksudnya terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain. Jadi kita harus sadar fondasi tauhid itu yang penting ya sebelum kita menumbuhkan amanah itu. Pak Kiai, misal nih kita kemarin kan habis pilkada, ya kita sudah tahu kira-kira
wajah-wajah calon pemimpin daerah kita akan seperti apa gitu kan, udah pasti ada janji-janji manis yang mungkin juga disampaikan. Ini kan juga berkaitan dengan amanah sebenarnya. Kalau misalnya pada perjalanannya kita melihat sesuatu yang mungkin ada pada pemimpin kita yang tidak amanah, nah apa yang harus kita lakukan Pak Kiai? Yang pertama, jangan serta-merta langsung demo turun ke jalan. Okay. Ya, walaupun itu bagian dari sebuah ekspresi demokrasi ya, turun ke jalan. Karena kalau menurut Islam itu kita kritik itu boleh dilakukan, tetapi dengan cara yang bil hikmah. Maka kita membuat surat. Kalau kita punya jaringan, maka kita membuat surat. Atau kita memang ada kesempatan untuk hadir, maka kita menyampaikan. Tetapi kalau tidak, sebenarnya kan sudah ada oleh hukum regulasi sudah mengatur kemana kita menyampaikan aspirasi kita itu. Ke DPRD bagi orang masyarakat di daerahnya. Atau kalau yang menyangkut kriminalitas berarti kita harus ke kepolisian. Nah, kecuali pada teguran-teguran itu yang sudah 3 kali umpamanya tidak mendapatkan respon, maka boleh kita untuk melakukan kebersamaan dalam bentuk yang show force umpamanya itu. Tetapi nggak boleh langsung itu dilakukan melalui sebuah instrumen dulu. Paling tidak ada teguran-teguran. Oke, jadi mengingatkan ya dengan cara yang baik begitu ya Pak Kiai. Ya. Pak Kiai, kalau misalnya kita berurusan, aduh belum tentu sih kita juga udah amanah. Tapi misalnya kita berurusan dengan orang yang tidak amanah. Kita udah misalnya menciri, wah aku kalau urusan sama si Fulan misalnya, atau si Fulana kayaknya nggak mau deh. Karena dia emang orangnya nggak amanah. Boleh nggak kita menjauhi orang yang kita nilai tidak amanah? Boleh. Dan itu diantaranya itu orang yang gampang sumpah. Orang yang gampang sumpah itu ciri bahwa orang itu sedang berkedok. Ya, menggunakan topeng dari dirinya. Jadi jangan lakukan tugas ya bisnis, kerjasama kepada memberikan tugas kepada orang yang mudah bersumpah. Demi Allah, demi Allah. Maka dia ciri kalau dia sebenarnya sudah tidak percaya diri. Itu bisa jadi tanda ya, sih sebenarnya. Dan kita menjauhi setelah kita memberikan perhatian paling tidak 3 kali. 3 kali. Ya, karena prinsip di dalam berbisnis, bersahabat, bermuamalah itu ada bahwa kita itu memberikan kesempatan. Jadi al-hubbu billah wal bughdu fillah. Ketika dia menyukainya karena Allah, ketika dia tidak suka, ukurannya itu, ini Allah nggak suka, maka saya nggak boleh suka. Nah, maka pada saat itu kita beritahu. Tapi juga harus mengingatkan. Harus 3 kali. Setelah itu kita mesti berpisah. Bisa jadi orang itu juga bisa berubah soalnya Pak Kiai ya. Nah itu tadi. Jadi pada Proses saat dia ketika dia bilang kita mesti berpisah. Karena aku nggak bisa memperbolehkan sesuatu yang Allah tidak suka gitu. Itu sama saja dia dibunyikan senjata di samping kepalanya itu tadi. Itu ledakan yang luar biasa dan bisa jadi dengan kalimat sahabatnya berpamitan itu yang kata itu yang melunakkan hatinya. Oke, Masya Allah. Ini karena itu biasa terjadi ya mungkin dalam keseharian kita Pak Kiai. Misalnya ada ketika mungkin ada keluarga atau teman atau mungkin kita harus muhasabah juga. Siapa tahu memang ada janji yang belum tertunaikan, itu juga bagian dari yang kita belum amanah mungkin ya Pak Kiai. Iya betul. Jadi kita mengingatkan wajib kalau kita cinta, kita sayang dalam persahabatan, kita ingetin dulu ente waktu kampanye bilang ini loh, ini jalanannya udah rusak, dulu ente janji mau ngecor, mau ngaspal, lakukan itu. Baik. Kecuali dia bilang anggarannya nggak cukup. Oke. Atau memberikan alasan yang memang. Maka dia akan mengatakan yang sebenarnya. Oke, Masya Allah. Jadi misalnya nih ada seseorang yang berjanji tapi dia mungkin belum mampu untuk menunaikan atau menuntaskan janjinya, tapi dia punya alasan misalnya. Mohon maaf karena belum mampu, itu juga bagian dari amanah sebenarnya Pak Kiai. Menunaikan amanah ya. Ya, namanya istihlal. Istihlal itu meminta dihalalkan. Nah, dia bilang ini kondisi objektifnya itu seperti ini. Saya tidak bisa menunaikan yang janji saya, tidak melaksanakan amanah saya karena kondisinya semacam ini. Dan istihlal itu
ketika dia lakukan itu, maka tuh Allah akan menanamkan di dalam hati-hati orang yang mendengar keridhaan. Oh, Masya Allah. Betul banget. Jadi jangan justru ghosting atau jangan justru malu, kabur. jangan lari. Jangan lari, jangan malu. Sampaikan saja bahwa kita belum mampu begitu ya Pak Kiai. Dan orang itu nanti kepilih lagi bukan karena memenuhi janji, karena dia istiqlal. Meminta keridhaan, Masya Allah. Ini pelajaran yang luar biasa sih, dahsyat. Ini poin buat saya pribadi Pak Kiai. Jadi kalau misalnya udah janji belum mampu, jangan lari, istiqlal, minta keridhaan ya. Minta keridhaan, Masya Allah. Pak Kiai, jazakallah khair, ilmunya luar biasa dahsyat hari ini. Saya mendapat banyak insight, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di ujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan Kiai Haji Haris Akam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.